kembali di Lunch Talk dan sudah bergabung bersama kami Mbak Ayu Asari. Selamat datang Mbak Ayu. Kita mau tanya nih pandangannya bagaimana mengenai kasus yang minggu ini sudah mencuat bahwa prostitusi yang berapa pekan terakhir marak karena ditemukan di online, terus ada perdebatan soal lokalisasi, sekarang ternyata menjerat artis juga. Sebenarnya bagaimana sih kehidupan Anda yang sudah lama juga berkecimpung dulu di dunia entertainment? Betul, kalau kehidupan artis itu kan tidak luput daripada bagian masyarakat ya. Jadi masyarakat luas, artis ada di dalam situ. Jadi ya tergantung masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, pasti artisnya baik ya kan. Nah, begitupun sebaliknya kalau artisnya jelek, masyarakatnya baik, pasti artisnya juga nggak laku dan nggak eksis gitu kalau menurut saya. Jadi berkesinambungan, artis juga bagian dari bentuk dari masyarakat gitulah. Bagian daripada itu kalau menurut saya. Dan selalu ada kaitannya. Kenapa? Karena menarik ya kan. Kasus korupsi ada kaitannya dengan artis. Kasus prostitusi artis. Jadi artis juga bagian dari masyarakat, sebenarnya bukan artis aja, bagian-bagian lain ini pun refleksi daripada mentalitas masyarakat pada keseluruhan. Kita tidak bisa generalisasi, artis pun tidak bisa digeneralisasi semuanya seperti itu ya kan, ada kategorinya. Kita bisa melihat kayak misalnya penghasilan, kalau dilihat misalnya artis itu karena misalnya ekonomi, ya kan tiba-tiba lifestyle atau apa, sebenarnya nggak bisa juga kayak gitu. Kalau kita lihat Amerika, penghasilan negaranya besar dari seniman ya kan, dari film, dari musik, dari intellectual property right-nya dilindungi, makanya kan di situ besar sekali sampai bisa dijual keluar misalnya. Jadi menurut saya nggak bisa generalisasi begitu. Banyak juga artis seperti Camelia Malik ya kan, atau Yeni Rahman, kontribusinya banyak buat masyarakat. Pernah ada satu peristiwa waktu Presiden terpilih Jokowi datang hadir ke acara artis, karena artis punya kontribusi untuk mendukung Jokowi, diberikan duduk tempat terhormat, tetapi beliau memilih duduk di sebelah Ibu Titik Puspa. Di situ kan ada penghargaan khusus terhadap artis gitu, bahwa artis pun tidak bisa digeneralisasi menjadi sesuatu yang konotasinya selalu jelek dalam masyarakat. Begitu juga masyarakat tidak bisa digeneralisasi bahwa masyarakat buruk, terus semua bagian aspek dari masyarakat juga buruk. Menurut saya nggak bisa begitu. Oke, jadi Mbak, memang berarti tidak semua selebritas kemudian seperti itu atau terjerat dalam prostitusi. Tapi Mbak Ayu sendiri sebagai satu entitas gitu ya yang ada di dalam dunia entertainment, pernah nggak sih Mbak di sekeliling Mbak Ayu ini benar-benar ada seperti nama inisial-inisial itu? kalau inisial AA itu Ayu Ashari, tapi kan ternyata bukan. Banyak yang kira gitu loh, gimana coba? Ya, tapi kan udah diklarifikasi, sudah diklarifikasi, ya kan? Mbak Dia sudah dengar klarifikasinya kan? Saya juga malah nggak tahu, lagi tidur di rumah, nggak ngerti beritanya apa, terus nggak ada yang, saya banyak miss call gitu ya. Tapi ternyata saya telepon balik, enggak, udah diklarifikasi katanya tadi. Oh kenapa? Aku malah nggak tahu apa-apa gitu. Kalau menurut saya kita nggak bisa generalisasi begitu, terhadap masyarakat pun begitu. Jadi memang mungkin awam ya, awam hukum kadang-kadang masyarakat kita nggak ngerti. Kemudian bagian dari budaya juga yang kadang-kadang orang jadi salah kaprah dengan hukum ya kan, dengan moral, padahal ada budaya yang baik misalnya. Tapi bener ya, ada beberapa ya di antara nama-nama itu yang memang saya kurang tahu kalau masalah itu, tapi kalau saya melihat banyak artis yang cukup punya prestasi dan punya kontribusi terhadap masyarakat. Semua ada prosesnya ya kan. Kebetulan itu kan artis belia, kemudian juga prestasinya kita belum begitu. Kalau pengalaman Mbak Ayu yang sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia entertainment, pernah nggak selentingan gitu ngelihat ada indikasi praktek-praktek seperti ini selama Anda masih berkarir dulu di dunia hiburan? Kalau saya melihat ya, sekarang pun masih berkarir ya, tapi kan setiap orang ada masanya, ada prosesnya. Kalau yang dibilang selebriti itu kan bukan cuma aktris aja, bukan cuma seniman DJ aja. Selebriti itu banyak kategorinya, termasuk orang-orang yang tampil di TV itu kan selebriti gitu. Jadi nggak bisa cuma dituding artis aja. Selebriti lain-lain banyak juga kan. Jadi nggak bisa, kebetulan yang sekarang jadi mencuat dan menarik perhatian, ada kasus yang berkaitan dengan artis dan prostitusi. Tapi menurut saya itu bagian dari masyarakat. Dinamikanya ya, dinamika sosial di masyarakat. Nah sekiranya kalau untuk selebritas ini kan banyak sekali disorot, karena mungkin kita tidak bisa menafikan dong ya, ketika lifestyle memang ditunjukkan dengan adanya mobil-mobil mewah, barang-barang mewah. Sebenarnya modusnya seperti apa sih Mbak, menurut Mbak Ayu ya, ketika artis itu kemudian terjerat dalam
bisnis-bisnis yang kurang baik atau misalnya tidak sesuai dengan ideal di masyarakat, itu sebenarnya seperti apa? Kalau menurut saya ukurannya juga tergantung sudut pandangnya dari mana ya. Kalau artis misalnya seperti Inul Daratista, dia berhasil sebagai pengusaha sekarang. Juga. Dia punya kontribusi ke masyarakat, bisa memperkerjakan berapa tenaga kerja misalnya di setiap outletnya dia. Kemudian ada siapa namanya, Maya Ahmad, dia punya juga bisa mempekerjakan berapa masyarakat gitu. Jadi ada kontribusinya yang bagus. Dan mereka juga punya perjalanan dan proses, ya kan? Nggak tiba-tiba jadi artis yang berhasil dan bisa menyumbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Oke, jadi yang paling miris buat saya lihat BPJS misalnya, ya kan? Itu kan buat masyarakat miskin. Tiba-tiba artis menjadi bagian pengguna BPJS. Padahal saya pernah tinggal di Amerika, pernah melahirkan di rumah sakit di Amerika, 2 anak saya lahir di Amerika, ya kan? Itu ada Wings, Clint Eastwood Wings misalnya, kemudian Tom Cruise Wings. Jadi artis pun punya kontribusinya membangun rumah sakit. Tiba-tiba di Indonesia artis jadi kategori masyarakat miskin nggak mampu bayar rumah sakit. Itu kan miris. Padahal penghasilan terbesar seperti yang saya bilang tadi, bahwa intellectual property right itu di Amerika dari artis. Karena dilindungi, itu kan dibenahi. Jadi kalau menurut saya kita nggak bisa pukul rata semua. Artis begini, moralnya bejat atau apa, nggak. Banyak kontribusi artis. Ada Oma Irama, ya ada Yeni Rahman, ya kan. Ada Christine Hakim yang membawa harum Ya itu kan yang sukses dunia film story di ya. Anda juga Indonesia. ceritakan tadi kayak Inul Daratista dan juga Maya Ahmad itu yang memang kebetulan punya akses dan mempergunakannya untuk hal-hal yang baik. Tapi tidak bisa dinafikan dengan mencuatnya berita Kemudian ini. ada, Artinya masih ada juga sebagian yang tidak terlalu baik jalan yang diambilnya, yang merupakan cabang dari jalan keartisan itu. Gitu. Kita hanya terus kadang-kadang pernah juga Mbak Ayu Asari. misalnya ada kayak misalnya jaringan narkoba, artis papan atas siapa, ternyata pas dilihat track recordnya dia bukan artis yang memang punya karir di bidang artis, mungkin pernah ikut sinetron atau figuran atau apa, tapi kalau artis yang memang benar punya latar belakang yang baik, kita punya misalnya ada sekarang ini Demam Korea misalnya, Korea artisnya bisa mendunia. Untung kita punya Agnes Monica yang juga bisa mewakili Indonesia, generasi muda yang bisa internasional. Kemudian ada Cinta Laura misalnya. Jadi kan latar belakangnya beda. Iya, jadi perlu memang dibenahi bahwa intellectual property right itu penting sekali. Baik, gitu. kita sekarang akan menyimak ada beberapa mention sosial media. Ini masyarakat banyak yang ikut berkomentar di media sosial Twitter terkait dengan terkuaknya prostitusi artis. Mereka menilai prostitusi sebagai kejahatan yang harus dibasmi. Yang pertama ada dari mantan Ketua MK Jimli Asyidiki, Ratna Mokras di @jimlias. Biarlah prostitusi tetap sebagai kejahatan yang mesti dibasmi, meski tidak pernah bisa habis. Jangan pernah dilegalisir dengan dibuat lokalisasi tersendiri. Ya, itu mengenai isu kemarin ya, mengenai adanya lokalisasi prostitusi. Perdebatan mengenai itulah ya. Betul, betul. Kemudian ada presenter Elvita Khairani yang berkomentar lewat @kerigit. Prostitusi di kalangan artis atau yang lainnya itu nggak perlu diekspos mucikari dan PSK-nya, tetapi penggunanya. Kalau sampai ada yang ungkap baru jempol. Ya, kemudian berikutnya, Mendy. Berikutnya ada dari sutradara Reni Fernandez yang berkicau lewat @ReniFernandez yang menuliskan, kasihan orang yang berprofesi sebagai artis beneran tercoreng sama orang-orang yang berprofesi artis tanda petik untuk jualan. Itu tadi yang dibahas oleh Mbak Ayu. Ya. Ternyata yang namanya artis kan tidak bisa digeneralisasi tadi ya, semuanya juga punya kontribusi. Oke, itu kalau sudah sukses Mbak, tapi dalam perjalanan karir seseorang kadang-kadang kan ada pedihnya juga nih Mbak gitu. Mungkin ketika harus casting, mengharuskan seseorang itu terjerat, tapi secara tidak sengaja, itu benar nggak? Ada nggak? Kalau seperti saya itu? kebetulan memulai karir itu kompetisinya tidak seberat sekarang ya. Mungkin kalau sekarang ini kompetisinya agak tough world gitu ya. Di zaman saya itu nggak ada audisi atau casting, jadi memang murni gitu. Dulu ada broker misalnya, dia lihat, oh kalau zaman dulu tuh lihat feng shui muka orang, oh ini feng shui-nya bagus buat dagangan kami. Oh iya? Iya, jadi dia lihat wajah, sutradara nggak mau misalnya pakai saya untuk peran utama, tapi pembeli film di daerah, broker
enggak, kita harus pakai dia. Padahal ada calon-calon lain, dia bilang mukanya bawa hoki gitu. Maksudnya ada feng shui-nya. Kadang-kadang nggak fair kayak gitu, ya kan? Lain lagi kejahatan zaman dulu atau Macem-macem ya ternyata ya. Sekarang saya mau berbalik tanya ke Mbak Maria nih, kan Mbak Ayu barusan udah jelasin kalau dulu persaingannya nggak seketat sekarang, jadi jumlah artisnya mungkin lebih bisa dihitung pakai jari. Kalau sekarang sudah menjamur, apa saja bisa dikategorikan sebagai artis dan selebritas. Ini buruk atau baik untuk anak-anak masa muda sekarang ini yang juga mengidolakan individu-individu ini? Jadi dari penjelasan Mbak Ayu tadi jelas sekali ya bahwa artis ini punya posisi yang sangat strategis di masyarakat, bahkan bisa menentukan angin bertiup kemana begitu ya, tren prostitusi artis yang diangkat, trennya narkoba artis yang diangkat. Artinya bahwa memang artis ini punya posisi tertentu dan cukup strategis. Sekarang yang harus kita sadari seharusnya ketika seseorang menjadi artis ya, seperti Mbak Ayu ini, tentunya dia punya beban moral ataupun juga dia punya tanggung jawab moral yang lebih dibandingkan dengan yang bukan artis begitu ya. Karena dia disorot oleh publik, disorot oleh media, kemudian juga perilakunya juga diikutin oleh media kemana-mana begitu, sehingga ada semacam tanggung jawab moral di mana dia seharusnya punya kayak obligasi moral untuk berperilaku sesuai dengan kepatutan atau memberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakat, utamanya mungkin sekarang di anak-anak ya yang memang biasanya ya idolanya artis begitu kan. Nah, ketika artis ini punya kesadaran bahwa dirinya berperan sangat strategis di masyarakat, kemudian menjadi aware bahwa dia harus berperilaku positif, tentunya ini akan berdampak positif juga bagi anak-anak. Tadi sempat ngobrol-ngobrol ya Mbak Ayu, anak artis gimana ya? Nah itu pertanyaannya kan, dengan orang tuanya yang kemudian penuh kehidupan publik ya, disorot oleh publik, anaknya seperti apa? Ini juga menjadi hal yang menarik karena tentunya anak ini akan punya double burden sebagai seorang anak yang kemudian dia akan mencari idola, mungkin saja idolanya bukan orang tuanya yang artis tetapi yang lain begitu kan, tetapi dia juga punya burden bahwa sebagai anak dia diketahui oleh teman-temannya dia adalah anak artis begitu. Tentu kan dia juga menjadi panutan juga lah kurang lebihnya, atau karena orang tuanya menjadi panutan dia menjadi sumber bertanya bagi teman-temannya. Orang tua lo gimana sih gitu kan, kalau seperti ini. Nah ini juga saya kira harus diperhatikan, tentunya anak-anak seperti ini juga punya dampak mengalami dampak yang juga signifikan karena ada berita ini. Menarik gitu ya istilahnya obligasi moral, tapi jangan pakai istilah itu ya, karena kalau obligasi moral berarti bisa diperjualbelikan. Moralnya bisa diperjualbelikan dong Mbak. Harusnya menjadi kesadaran tersendiri karena artis ini punya double standard, karena harusnya menjadi percontohan di dalam masyarakat. Seperti itu. Iya, nanti kita di segmen berikutnya kita juga akan buka line telepon untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau bertanya di nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. kita ketemu orang aja stranger, minta nomor BB-nya, kalau kita nggak kasih dibilang sombong, ya kan? Iya, itu tadi nomor yang bisa Anda hubungi ketika ingin berpartisipasi bersama kami ya. Bisa bertanya Silakan ataupun juga memberikan telepon komentar. interaktif kami buka di segmen berikutnya. Lanco akan kembali usai jeda.